Kita ke kasus pembunuhan Vina. Pemirsa, Polda Jawa Barat selaku termohon mangkir dalam sidang perdana pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan ditunda pekan depan pada 1 Juli 2024. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan hari ini ditunda lantaran pihak dari Polda Jawa Barat tidak hadir dalam persidangan. Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan sidang akan digelar kembali pada 1 Juli 2024 pekan depan. Tidak ada alasan jelas terkait ketidakhadiran penyidik Polda Jawa Barat dalam sidang hari ini. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan mengaku kecewa dan menduga bahwa pihak kepolisian selaku termohon sengaja mengulur proses pra-peradilan. Jawabannya simpel, sederhana. Kami kecewa. Artinya sudah ada, kami lihat di media juga bahwa pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan menghadapi kami dalam permohonan pra-peradilan kami, tapi faktanya ini semakin molor. Dugaan kami sederhana sekali, apakah akan digunakan cara-cara klasik lagi supaya pra-peradilan ini gugur? Ayo percepat. Saya pikir itu cara-cara klasik yang penegakan hukum seperti itu memunculkan pemikiran publik bahwa ini semakin banyak kejanggalannya bagi publik semua. Ayo kita sama-sama kita nilai, kalau sampai pra-peradilan ini dinyatakan gugur karena adanya settingan mempercepat masuk ke pokok perkara, maka publik akan menilai semakin janggal. Kan begitu, maksud kami sederhana, kalau buktinya lemah, akuin aja, ya kan, sampaikan saja, bebaskan saja Peggy. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas mengaku siap menghadapi pra-peradilan Peggy. Namun hari ini justru pihak Polda Jawa Barat yang tidak hadir. Kami telah menyiapkan tim dari kuasa hukum Polda Jawa Barat. Sejauh ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak pengadilan terkait dengan waktu pelaksanaan dari sidang pra-peradilan yang rencananya akan digelar pada besok pagi dan besok hari, yaitu tanggal 24 Juni 2024. Dan kami sudah siapkan dan kami siap menghadapi gugatan pra-peradilan dari kuasa hukum maupun keluarga tersangka B. Nanti dipastikan besok datang, Nanda? Dipastikan tentunya kami akan berkoordinasi lagi terkait sidang awal, apakah nanti akan menghadapi langsung, kami akan datang tentunya, ataupun nanti kami akan menunggu terkait dengan kesiapan dari teman-teman kuasa hukum yang sudah disiapkan oleh Polda. Sementara itu, keluarga Peggy Setiawan kecewa lantaran sidang pra-peradilan ditunda. Padahal keluarga sangat berharap agar pra-peradilan segera dilakukan dan memutuskan Peggy tidak bersalah dan dibebaskan. Ibunda Peggy Setiawan menyaksikan jalannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Ia juga menyaksikan jalannya sidang yang singkat lantaran pihak kepolisian tidak hadir dalam persidangan itu. Ibunda Peggy kecewa sidang pra-peradilan Peggy ditunda hingga tanggal 1 Juli mendatang. Pasalnya, Ibunda Peggy sebelumnya sangat mengharapkan agar bisa pra-peradilan segera digelar. Sebelumnya, ia berharap sidang pra-peradilan segera memutuskan Peggy tidak bersalah. Saya harapannya semoga sidang cepat digelar dan anak saya segera bebas dan pulang karena anak saya tidak bersalah. Saya sangat kecewa sekali untuk pengunduran sidang ini. Keluarga Peggy Setiawan hanya bisa pasrah dan menyerahkan proses hukum kepada tim kuasa hukumnya. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak Polda Jawa Barat tidak hadir dalam sidang pra-peradilan hingga sidang harus ditunda. Bagaimana perjalanan proses pengajuan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan? Akankah terbentur oleh berkas perkara yang telah diserahkan ke kejaksaan? Berikut kami hadirkan rangkuman informasinya untuk Anda. Ada apa? Kami menanyakan ke pihak penyidik, ada apa? Apalagi yang akan dilakukan, apalagi yang akan diperbuat oleh Peggy Setiawan? Kasihan anak ini. Rekayasa apa lagi? Iya, rekayasa apa lagi seperti ini? Kalau seperti itu demikian semakin terang benerang ada desain dalam persoalan ini.
Semakin jelas ini ada desain, mau ditinggal. Kami akan terus melawan persoalan ini ya. Kami akan membuktikan bahwa Peggy Setiawan bukan orang yang bersalah. Begitulah ungkapan kekecewaan dari tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Setelah ditunggu-tunggu publik, sidang pra-peradilan Peggy batal digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan alasan Polda Jabar tidak hadir. Padahal pengajuan sidang pra-peradilan Peggy ini telah melalui perjalanan yang cukup panjang. 26 Mei 2024, Peggy Setiawan ditangkap setelah polisi menyebarkan 3 DPO. Namun Peggy alias Perong menjadi satu-satunya pelaku yang ditangkap dari DPO tersebut, sementara sisanya dianggap tidak ada karena kurangnya alat bukti. Usai penangkapan itu, pembuktian Peggy Setiawan sebagai pelaku oleh kepolisian diuji. 31 Mei 2024, 3 rekan kuli bangunan tempat Peggy bekerja, Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu, memberikan keterangan ke Ditreskrimum Polda Jabar bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung pada saat peristiwa pembunuhan itu terjadi di Cirebon. Di bulan yang sama, Saka Tatal, terpidana yang telah menjalani hukuman 3 tahun penjara, mengaku menjadi korban salah tangkap. Ia juga tidak kenal Peggy Setiawan. Tidak hanya itu, Liga Akbar yang sempat bersaksi di kasus pembunuhan Vina dan Eki justru mengaku tidak mengetahui sebenarnya penganiayaan dalam kronologi peristiwa sesuai BAP. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, kuasa hukum Peggy Setiawan mengajukan pra-peradilan dan sidang direncanakan digelar pada 24 Juni 2024. Namun sayang, meskipun Majelis Hakim Eman Sulaiman dan tim kuasa hukum Peggy sudah datang, Polda Jabar tidak hadir alias mangkir dalam sidang pra-peradilan. Sidang pun akhirnya diundur hingga Senin 1 Juli 2024 mendatang. Di sisi lain, berkas perkara Peggy Setiawan telah dilimpahkan Polda Jabar ke Kejati, Jawa Barat. Pihak Kejati akan melakukan penelitian selama 14 hari sesuai KUHP. Pertanyaannya, apakah ini sebuah strategi menunggu hingga pelimpahan berkas Peggy di Kejati Jabar selesai diteliti dan menggugurkan pra-peradilan? Tim Liputan iNews melaporkan. Ketua Lembaga Kajian Strategis Kepolisian atau LEMKAPI, Edi Hasibuan menilai nasib kasus Peggy tergantung keputusan dari jaksa. Edi berpandangan jika berkas tersangka Peggy sudah lengkap atau P21, maka pra-peradilan tidak perlu dilakukan. Memang kan untuk memastikan ya, kasus ini jalan atau tidak kan nanti tergantung putusan daripada jaksa ya. Jaksa akan melihat, akan menilai ya, berkas yang diajukan oleh kepolisian ya, apakah itu sudah memenuhi syarat atau tidak ya. Nanti jaksa yang akan memberikan penilaian dan memberikan petunjuk ya, apa yang misalnya yang dibutuhkan, apa yang kurang ya dari berkas-berkas yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ya. Saya kira mungkin ini ada kaitannya juga dengan berkas yang sampai saat ini disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat ke kejaksaan ya sebagai penuntut umum ya. Baik, jadi apakah Anda melihatnya bahwa polisi sengaja mengulur-ulur waktu agar berkas Peggy di kejaksaan kemudian segera dinyatakan lengkap dalam kurun waktu kurang dari 14 hari sehingga pokok perkaranya bisa segera disidangkan dan pra-peradilan ini gugur begitu ya Pak Edi? Ya, tentunya memang ini akan menjadi dasar polisi ya. Ketika misalnya jaksa menetapkan, jaksa memberikan suatu putusan bahwa berkasnya sudah lengkap ya, dengan sendirinya maka pra-peradilan ini memang tidak perlu dilakukan ya, karena memang sebetulnya yang utama itu adalah di pengadilan ya. Pengadilan ini akan diuji oleh pengadilan ya, dan sekarang saya kira tinggal menunggu putusan daripada jaksa ya yang ditunjuk sebagai penuntut umum di dalam kasus Peggy ini ya. Ya, kita juga belum tahu persis ya apakah memang apa yang menjadi alasannya, tapi mungkin ini lebih kepada strategi daripada
proses hukum yang dilakukan oleh Polda Jawa Barat ya. Baik, sidang ini diundur dan dilanjutkan kembali atau dimulai kembali pada 1 Juli mendatang. Apakah nantinya pada tanggal 1 Juli polisi kemudian hadir, kemudian sidang pra-peradilan berjalan selama 7 hari, mungkinkah ada celah kejaksaan bisa melengkapi berkas-berkas Peggy di sepanjang kurun waktu tersebut? Ya, sih diharapkan memang demikian ya. Semakin ada putusan dari jaksa sebagai penuntut umum di sini ya, tentu ya akan semakin baik ya. Apa yang menjadi, karena memang hasil kerja daripada penyidik Polda Jawa Barat ini nanti akan dinilai ya, seberapa penting cukup buktikah apa yang diajukan oleh penyidik Polda Jawa Barat ketika misalnya menetapkan ya Peggy sebagai tersangka. Saya kira nanti akan ada petunjuk-petunjuk jaksa nanti setelah kasusnya mereka pelajari ya. Karena berkas ini kan kemarin sudah diserahkan kepada kejaksaan ya, JPU ya. Kemudian nanti JPU akan memberikan suatu penilaian menganalisa berkas-berkas yang diajukan itu apakah sudah cukup atau tidak ya. Baik, apakah ini juga menunjukkan bahwa bukti-bukti yang dimiliki polisi terkait keterlibatan Peggy ini lemah, Pak Edi? Lemah saya kira tidak ya, karena kalau yang pengalaman yang kami lihat selama ini ya, ketika misalnya Polri menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya memang itu melalui proses yang panjang ya. Itu melalui proses gelar perkara yang dilakukan secara berkali-kali ya.